Perkenalkan, nama saya Reva Udina. Saya berasal dari kelas KPI 3D dengan NIM 121400145. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi, yang dimana akan menganalisis mengenai penjelasan psikologi komunikasi dan profesi ke-KPI-an. Psikologi komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu mempengaruhi orang lain dan mengapa sumber komunikasi lainnya tidak dapat mempengaruhi. Selanjutnya yaitu mengenai profesi ke-KPI-an, yaitu presenter atau peranata acara, yaitu seorang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam panggung. Presenter membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan, ataupun dalam sebuah program acara televisi seperti berita atau udah hiburan dan lain-lain. Presenter tidak hanya menggunakan bahasa verbal, tetapi juga menggunakan bahasa nonverbal. Berikut ini saya akan memberikan contoh komunikasi yang biasa digunakan oleh seorang presenter. Yang pertama, menggunakan bahasa tubuh, misalnya menganggukkan kepala, menggerakkan tangan, mengangkat tangan, bahkan melangkah pada saat melakukan pembacaan berita ataupun narasi. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah. Misalnya itu seperti dengan senyuman, muka serius, muka melotot, ataupun alis yang mengangkat yang menandakan berita apa yang sedang dia bawakan. Apakah berita tersebut berita serius atau berita candaan. Bisa juga disebut dengan normal atau non-formal. Yang ketiga, menggunakan simbol atau lambang-lambang. Misalnya, pada pakaian yang digunakan oleh seorang presenter, biasanya menunjukkan identitas seseorang sebagai presenter ataupun pembawa acara berita. Nah, selanjutnya menurut saya, pesan verbal bisa dikatakan penting. Mengapa bisa dikatakan penting? Yang pertama, pesan nonverbal bisa membuka makna dalam komunikasi. Yang kedua, perasaan dan emosi dapat cepat tersampaikan lewat pesan nonverbal ini. Yang ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari distorsi dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal memiliki fungsi metakomunikatif atau memberikan informasi tambahan yang dapat memperjelas maksud dan makna pesan yang disampaikan oleh seorang presenter tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.